Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Marikasan. Kali ini saya akan bahas tentang soal-soal tes P3K, tes kompetensi teknis. Buat teman-teman, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Baik, teman-teman semuanya, sebelum kita membahas soal, perlu saya tekankan di sini bahwasanya ketika akan membahas soal, saya tidak hanya akan membahas soal saja, tetapi juga akan membahas tentang materi yang terdapat di soal. Sehingga teman-teman semuanya apabila mendapati soal yang berbeda, tentunya teman-teman bisa menguasai semuanya. Oleh karena itu, kita tidak hanya akan membahas soal dan jawaban, karena di sini teman-teman akan belajar tentang soal dan juga materi yang akan diteskan di P3K. Oke? Kita langsung di soal yang pertama. Guru mengadakan penilaian yang mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan dan mencakup semua aspek kompetensi, baik afektif, kognitif, dan psikomotorik. Itu adalah prinsip penilaian. Kita lihat teman-teman, di sini ada penekanan penilaian yang mengacu pada kriteria. Nah, ini merupakan salah satu prinsip penilaian beracuan kriteria. Oke, kita lihat opsi A, B, C, dan D. Yang ada beracuan kriteria ada di A dan D. Kita lihat kata kunci yang selanjutnya. Dan mencakup semua aspek kompetensi, baik afektif, kognitif, dan psikomotorik. Ini merupakan prinsip penilaian yaitu menyeluruh. Ya, jadi kalau sistematis ini merupakan prinsip penilaian yang terencana dan bertahap. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Sedangkan akuntabel ini merupakan prinsip penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan objektif ini merupakan prinsip penilaian yang didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas dan tidak dipengaruhi oleh subjektivitas. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kita lanjut di soal nomor 2. Langkah-langkah menulis soal tes uraian sebagai berikut. Kecuali, teman-teman perhatikan ini ada kata kecuali, berarti kita mencari yang bukan langkah-langkah menulis soal tes uraian. A. Melakukan analisis KI dan KD serta indikator. Oke, kita simpan dulu ya. Kemudian yang B, mendefinisikan tujuan-tujuan pembelajaran dan lingkup bahan ajar yang mestinya diungkap. Ini merupakan langkah-langkah menulis soal tes uraian ya. Kemudian yang C, menyusun kisi-kisi. Ini jelas sekali sebagai langkah untuk menulis tes uraian. Yang D, membuat atau menulis soal. Ini juga merupakan bagian dari langkah-langkah menulis soal tes uraian. Yang E, membuat pedoman penskoran. Ini juga masuk bagian dari langkah-langkah kita untuk menulis soal tes uraian. Jadi yang merupakan jawaban adalah yang A. Melakukan analisis KI dan KD serta indikator. Karena langkah ini merupakan langkah untuk memilih materi pelajaran. Oke. Kita lanjut di soal nomor 3. Pernyataan yang betul untuk tes formatif adalah A. Nilai maksimum adalah nilai jumlah adanya soal. B. Nilai minimum adalah sejumlah adanya soal. C. Nilai maksimum butir soal benar adalah 1. D. Nilai minimum butir soal benar adalah 1. Oke teman-teman semuanya, kita lihat ini ada penekanan untuk tes formatif. Nah, atau penilaian formatif. Nah, penilaian formatif ini bisa dilakukan dengan assessment for learning ataupun assessment as learning. Contohnya nih, misalkan penilaian harian ataupun ulangan harian. Nah, tes formatif ini teman-teman semuanya dimaksudkan untuk memantau sampai sejauh mana nih peserta didik mencapai kemampuan belajarnya. Nah, kemampuan atau kemajuan belajarnya ini dinilai dari perkembangan siswa menguasai setiap indikator kompetensi. Nah,
Maka dari itu, indikator butir soal untuk tes formatif ini yang benar ini dinilai 1 dan yang belum benar kita nilai 0. Maka nanti akan terlihat kompetensi yang belum tercapai. Maka yang paling tepat adalah yang C. Nilai maksimum butir soal benar adalah 1. Kita lanjut di soal nomor 4. Berikut adalah tugas dan kewenangan satuan pendidikan dalam penilaian hasil belajar peserta didik. Kecuali, oke, kita cari yang bukan tugas dan kewenangan satuan pendidikan dalam penilaian hasil belajar peserta didik ya. Kita lihat yang A, menetapkan standar ketuntasan belajar yang harus dicapai oleh peserta didik. Ini merupakan tugas dan kewenangan satuan pendidikan. Oke. Kemudian yang B, menetapkan kriteria kenaikan kelas. Ya, ini juga merupakan tugas dan kewenangan dari satuan pendidikan. Kemudian yang C, menetapkan kriteria kelulusan. Ini juga tugas dan kewenangan satuan pendidikan, teman-teman semuanya. Kemudian yang D, melakukan penilaian akhir dan ujian sekolah. Ini juga termasuk bagian dari tugas dan kewenangan satuan pendidikan. Yang E, menjadi panitia pelaksana ujian nasional tingkat satuan pendidikan. Nah, perlu teman-teman ketahui untuk yang E ini panitia pelaksana ujian nasional tingkat satuan pendidikan ini ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Jadi bukan tugas dan kewenangan satuan pendidikan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Oke, kita lanjut di soal nomor 5. Karakteristik silabus pada implementasi penyempurnaan kurikulum 2013 adalah, kita fokus pada karakteristik silabus. A, berisi aspek yang lengkap sehingga mempermudah pendidik dalam menyusun rencana pembelajaran. Oke, kita simpan dulu untuk yang A. Yang B, hanya menyajikan 3 aspek, yakni kompetensi dasar, materi pokok, dan kegiatan pembelajaran. Ini kurang tepat ya. Yang C, fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi pembelajaran. Ini juga menurut aku bukan termasuk karakteristik silabus. Kemudian yang D, disajikan sederhana sehingga mudah. Menurut aku ini juga bukan termasuk karakteristik silabus pada implementasi penyempurnaan kurikulum 2013. Yang E, kurang detail sehingga kurang memberikan peluang bagi kreativitas guru. Ini juga bukan termasuk karakteristik silabus pada implementasi penyempurnaan kurikulum 2013. Jadi yang paling tepat menurut aku adalah yang A, ya, berisi aspek yang lengkap sehingga ini mempermudah para pendidik dalam menyusun rencana pembelajaran. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Lanjut di soal nomor 6. Perkembangan teknologi memungkinkan pembelajaran tidak lagi dilakukan tatap muka di dalam kelas, akan tetapi juga bisa dilakukan secara virtual atau jarak jauh dengan prinsip-prinsip pembelajaran berbasis teknologi. Pembelajaran model ini berbasis web dan bisa diakses menggunakan jaringan internet dimanapun dan kapanpun siswa berada. Teman-teman perhatikan ini pembelajaran berbasis web dan bisa diakses menggunakan jaringan internet. Nah, pembelajaran yang demikian ini disebut dengan pembelajaran A, blended learning, B, e-learning, C, learning by doing, D, self-learning, E, efficient learning. Oke, kita lihat karena ini berbasis web dan bisa diakses menggunakan jaringan internet, ini artinya berarti pembelajaran model e-learning. Kalau blended learning ini merupakan pembelajaran yang merupakan kombinasi antara pembelajaran di dalam jaringan maupun di luar jaringan. Jadi bisa secara online ataupun secara offline. Masih semangat ya teman-teman semuanya ya. Mari kita bahas soal nomor 7. Seorang guru sebelum melaksanakan pembelajaran mempersiapkan perangkat pembelajaran. Setelah menyusun indikator pembelajaran, lalu menyusun tujuan pembelajaran. Hal ini termuat dalam, kita lihat ini yang kita soroti adalah
guru tersebut menyusun indikator pembelajaran dan menyusun tujuan pembelajaran. Ini ada di mana? A. Silabus pembelajaran. B. Rencana pelaksanaan pembelajaran. C. Rencana penilaian pembelajaran. D. Analisis KI dan KD. E. Program semester. Oke, kalau kita lihat indikator pembelajaran dan menyusun tujuan pembelajaran ini ada di RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kita lanjut di soal nomor 8. Kalau melihat soal panjang seperti ini, teman-teman bisa langsung ke pertanyaannya. Oke, kita lihat pertanyaannya yang merupakan pemanfaatan hasil penilaian dari guru, kecuali. Perhatikan ada kata kecuali. Berarti kita mencari yang bukan merupakan pemanfaatan hasil penilaian oleh guru. Kita lihat untuk yang A, memperbaiki program pembelajaran. Ini termasuk pemanfaatan hasil penilaian ya. Kemudian yang B, menyelenggarakan program pembelajaran bagi siswa yang hasilnya rendah. Ini juga termasuk pemanfaatan hasil penilaian dari guru. Kemudian yang C, menyelenggarakan pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi. Ini juga termasuk pemanfaatan hasil penilaian guru. Kemudian yang D, mengadministrasikan hasil penilaian. Oke, kita simpan dulu untuk yang D. Untuk yang E, menyusun laporan hasil penilaian. Ini jelas sekali ya, merupakan pemanfaatan hasil penilaian untuk menyusun laporan hasil penilaian. Jadi jawabannya adalah yang D, mengadministrasikan hasil penilaian. Kita lanjut di soal nomor 9. Guru setelah pembelajaran langsung memberikan penilaian praktik terhadap siswa dan mengumumkan hasilnya untuk siswa. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? Oke, kita soroti untuk kata-kata penting di dalam soal ini. Jadi setelah pembelajaran, ini guru langsung memberikan penilaian praktik dan langsung mengumumkan hasilnya. Oke, A, bagus karena guru tersebut telah menerapkan prinsip transparan. Ini menurut aku kurang tepat ya, karena guru langsung melakukan penilaian praktik dan kemudian langsung mengumumkan hasilnya tanpa kita tahu bagaimana cara guru tersebut menilai dan apa saja yang dinilai. B, bagus karena guru dapat mengetahui mana yang siswa yang sudah bisa dan mana siswa yang belum bisa. C, kurang setuju karena seharusnya penilaian dipakai dan adalah proyek atau produk. Oke, untuk yang B ini juga aku kurang setuju. Yang C juga kurang tepat menurut aku. Kemudian yang D, kurang setuju, seharusnya sebelum menilai guru membuat rubrik penilaian dulu agar hasilnya dapat terukur sesuai dengan kriteria. Nah, ini menurut aku ini tepat ini ya, karena sebelum melaksanakan penilaian, guru menyampaikan rubrik penilaian terlebih dahulu sehingga hasilnya ini bisa terukur sesuai dengan kriteria apa saja yang dinilai. Tapi kita simpan dulu. Untuk yang E, kita lihat mengumumkan hasil penilaian di depan kelas menyebabkan siswa yang lemah kemampuannya akan merasa malu. Ini juga kurang tepat. Oke. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Karena teman-teman, kalau kita lihat ini penekanannya adalah penilaian praktik. Nah, dalam penilaian praktik, ini langkah utamanya adalah membuat rubrik penilaian yang berisi serangkaian kegiatan yang nantinya akan diamati dari awal hingga akhir kegiatan. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Lanjut di soal nomor 10. Dalam menentukan jumlah alokasi waktu pada kompetensi dasar, Budina selalu memperhatikan aspek-aspek di bawah ini, kecuali. Jadi, kita lihat pertanyaannya adalah untuk menentukan jumlah alokasi waktu pada kompetensi dasar. Ya, jadi ditanyakan ini adalah kecuali, berarti yang bukan ketentuan untuk menentukan jumlah alokasi waktu. Kita lihat untuk A, jumlah minggu efektif. Ini merupakan salah satu aspek yang harus dilihat dalam menentukan alokasi waktu pada KD ya. Kemudian yang B, jumlah dan keluasan KD. Ini juga termasuk bagian dari
aspek yang dilihat ketika kita menentukan jumlah alokasi waktu. Yang C, kedalaman dan tingkat kesulitan KD, ini juga termasuk bagian aspek dalam menentukan jumlah alokasi waktu pada KD. Kemudian yang D, tingkat kepentingan KD, ini juga bagian dari aspek untuk menentukan jumlah alokasi waktu pada KD. Kita lihat yang E, jangka waktu penggunaan media. Ini kurang tepat ya, karena kita lihat pertanyaannya adalah menentukan jumlah alokasi waktu pada KD. Ini tidak ada kaitannya dengan penggunaan media. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Kita lanjut di soal nomor 11. Penentuan alokasi waktu pada silabus berdasarkan A. Program tahunan, B. Program semester, C. Analisis minggu efektif, D. Kedalaman materi, E. SKL dan standar isi. Jadi untuk menentukan alokasi waktu pada silabus, teman-teman semuanya, ini didasarkan pada C. Analisis minggu efektif. Jadi jawabannya adalah yang C. Jadi teman-teman semuanya, penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar di silabus ini didasarkan pada jumlah minggu efektif. Dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu ini didasarkan dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Jadi yang kita bahas di soal nomor 10 tadi ya. Soal nomor 12. Jika pada silabus terdapat diksi memecahkan masalah sampah, hal itu terdapat pada komponen. Kita fokus pada kalimat memecahkan masalah sampah. A. Materi pembelajaran. Ini menurut aku kurang tepat, teman-teman. Kenapa? Karena di materi pembelajaran ini tidak menggunakan KKO atau kata kerja operasional. Dalam hal ini, kata kerja operasional yang dimaksud adalah memecahkan. Kemudian yang B, kita lihat kegiatan pembelajaran. Ini juga menurut aku kurang tepat karena di kegiatan pembelajaran ini meliputi langkah-langkah pendahuluan, isi, kemudian penutup. Ya, jadi kurang tepat. Kemudian yang C, kompetensi dasar. Nah, menurut aku ini benar karena di kompetensi dasar ini pasti menggunakan KKO atau kata kerja operasional. Dan memecahkan ini termasuk C4 atau analisis. Oke. Jadi yang tepat adalah yang C. Kalau indikator pencapaian kompetensi atau IPK ini bukan merupakan komponen dari silabus. Oke, teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Lanjut ya di soal nomor 13. Kumpulan tugas siswa yang dijadikan bahan untuk menyusun laporan hasil belajar kepada orang tua disebut penilaian. Kita lihat ini ada kalimat kumpulan tugas siswa dijadikan bahan untuk menyusun laporan hasil belajar kepada orang tua. Kita lihat opsi A, jurnal. Kalau jurnal itu bukan ya, karena jurnal itu merupakan catatan pendidik di luar kelas maupun di dalam kelas yang berisi informasi-informasi nih tentang pengamatan oleh guru tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik. Jadi bukan ya. Untuk A. Kemudian yang B, portofolio. Nah, menurut aku ini portofolio ini betul ya. Jadi portofolio ini merupakan kumpulan tugas karya yang dihasilkan oleh peserta didik sebagai bahan penilaian. Jadi jawabannya yang B. Kita lihat dulu untuk yang opsi C, raport. Ini merupakan laporan hasil belajar di tiap semester. Jadi bukan ya untuk yang C. Kemudian kalau produk ini merupakan jenis penilaian keterampilan dalam menghasilkan sebuah produk, bukan kumpulan tugas siswa. Jadi ini juga bukan. Kemudian yang kinerja ini merupakan penilaian yang mengakomodasi kompetensi proses dan produk hasil. Ini juga bukan pengertian dari kumpulan tugas siswa. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kita lanjut di soal nomor 14. Oke, kita langsung menuju soalnya ya. Teknik penilaian sikap yang tepat adalah, oke, kita lihat untuk teknik penilaian sikap ini ada 5. Yang pertama adalah observasi. Kita lihat di sini observasi termasuk ya. Kemudian yang kedua adalah penilaian diri atau laporan diri.
Oke, kemudian yang ketiga adalah penilaian antar teman. Oke, di sini tidak ada ya. Kemudian yang keempat ini adalah jurnal, dan yang kelima ini adalah pertanyaan langsung atau interview. Oke, jadi kita lihat untuk di teknik-teknik penilaian sikap ini ada di nomor 1, kemudian nomor 2, dan nomor 4. Jadi yang tepat adalah yang C. 1, 2, dan 4. Lanjut di soal nomor 15. Penilaian yang tepat untuk mengukur kemampuan siswa dalam membuat produk-produk teknologi dan seni seperti makanan, pakaian, hasil karya seni, misalkan patung, lukisan, dan gambar adalah penilaian A. Penilaian sikap, B. Penilaian produk, C. Penilaian praktek, D. Penilaian proyek, E. Penilaian portofolio. Kita lihat teman-teman, di sini ada membuat sebuah produk teknologi bisa dihasilkan seperti makanan, pakaian, dan hasil karya seni. Nah, ini merupakan penilaian yang menghasilkan sebuah produk. Ini sudah jelas sekali bahwa ini merupakan penilaian produk. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke teman-teman semuanya, itu tadi pembahasan soal-soal tes P3K untuk tes kompetensi teknis. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.